Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Gisting Mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu di program Gisting Mengaji, di podcast Gisting Mengaji. Dan hari ini kita kedatangan teman-teman sebagai narasumber dari Paskas Tanggamus. Nah, kita akan ngobrol dengan beliau-beliau ini sebagai narasumber dari tim Paskas Tanggamus. Apa sih Paskas Tanggamus itu? Apa program kerjanya dan lain sebagainya. Tentu kita akan nanti gali lebih banyak dari beliau berdua narasumber. Telah hadir di podcast Gisting Mengaji hari ini Ustadz Ahmad Al-Fikri. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, dan juga didampingi oleh rekannya Saudara Maulana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Tentu teman-teman atau sahabat Gisting Mengaji penasaran nih, apa kira-kira disebut dengan Paskas ini apa dan apa sih kegiatannya di Tanggamus ini? Oke. Mungkin Ustaz Ahmad Al-Fikri bisa dijelaskan ini, tim Paskas ini apa kepanjangannya, kemudian sejarah berdirinya atau mungkin adanya teman-teman Paskas Tanggamus ini seperti apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada saudaraku Al-Ustadz Bambang. Sebelum saya menjelaskan Paskas itu apa dan apa fungsinya, program kerjanya apa saja, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Al-Fikri. Alhamdulillah dan astagfirullah, saat ini masih diamanahi sebagai Komandan Paskas Tanggamus. Komandan Paskas Tanggamus. Ya. Jadi samping saya ini ada Bapak Muhammad Maulana. Beliau ini adalah wakil komandan saya. Wakil komandan Paskas Tanggamus di Tanggamus ya. Jadi Paskas itu adalah singkatan. Namanya Pasukan Amal Soleh. Pasukan Amal Soleh. Kalau pasukan berarti banyak ini. Banyak ya, amal soleh. Jadi ya. Pasukan Amal Soleh. Nah, jadi namanya saja sudah pasukan. Artinya kalau pasukan itu bekerjanya ramai, bekerjanya bersama-sama. Ya, tentu terkomando tadi ya. Karena ada komandannya ya. Terkomandai dengan baik dan benar. Insya Allah. Jadi pasukan Amal Soleh, tentunya pasukan Amal Soleh ini berfungsi sebagai jas. Jas itu jembatan amal soleh. Ya, pasukannya amal soleh, ya, jembatan amal soleh ya. Jembatan amal soleh untuk para orang tua asuh. Nah, kita ini ada namanya orang tua asuh atau donatur yang ingin berinfak atau bersodakoh untuk para santri. Yang pertama santri penghafal Quran. Yang kedua, para santri sahabat yatim. Yang ketiga adalah santri du'afa. Yang keempat adalah fisabilillah. Fisabilillah ini adalah para guru atau asatid yang bermukim di pesantren dan mengajar di pesantren tersebut. Jadi gerakannya seperti itu. Jadi jelas, sasarannya jelas. Jadi para santri yatim, santri penghafal Quran, du'afa ini adalah mereka santri yang sebetulnya orang tuanya lengkap ada, tapi memang tidak mampu untuk menyekolahkan atau menyantrenkan anaknya di pesantren, maka itu kita bantu. Nah, itulah kita fungsinya jembatan antara orang tua asuh dan para santri tadi. Santri yang berbagai kriteria tadi itu. Nah, itu ini. Dan Paskas ini, Ustaz Bambang, berdiri pada tahun 2012. 2012 itu di Pontianaknya. Saya cerita sebentar sedikit sejarah Paskas. Itu berdiri di Pontianak, Kalimantan Barat tahun 2012 ya. Yang mendirikan namanya Al-Ustadz Kiai Haji Lukmanul Hakim.
Beliau pertama di sana. Inisiator beliau. Inisiator beliau, yang mendirikan juga beliau. Singkat sejarahnya. Ketika itu beliau setelah S2 kuliah di Malaysia, pulang ke Pontianak, banyak silaturahim dengan kiai, para pengasuh pondok pesantren di Pontianak, sampailah beliau itu ke satu pesantren. Kalau tidak salah nama pimpinan pondoknya Ustadz Yahya. Gitu. Nah, diawali dari itu. Diawali dari situ, beliau silaturahim ke sana, minta nasihat, minta doa. Jadi ada sedikit curhatan dari Pak Kiai tersebut bahwa ya santri di sini yang pertama tidak berbayar, makan free ya berarti ya? Free. Makan seadanya dan lain sebagainya, tidak ada SPP. Kebetulan ketika itu Ustadz Lukman mainlah ke dapur pondok, nih singkat ceritanya. Ustadz Yahya tersebut ke dapur pondok ngelihat kondisi dapur, khususnya di berasnya. Berasnya sudah kutuan, bau, dan sudah tidak layak lah, nggak layak dikonsumsi makan. Ya. Akhirnya setelah itu beliau lagi ngadep lagi ke Ustadz Yahya, beliau sampaikan bahwa Ustadz, saya sudah berazam, saya berjanji, antum yang ngurus santri, saya yang carikan beras untuk pondok pesantren. Jadi berbagi peran gitu, Mas. Berbagi peran. Gitu, sejarahnya Paskas itu begitu. Jadi Paskas itu disitulah awal program Paskas itu punya program unggulan, namanya program Gerakan Infak Beras. Jadi program utamanya Gerakan Infak Beras atau disingkat dengan GIB. Nah, ini kita lanjut nih. Jadi setelah sejarah panjang tadi sejarah yang menceritakan bagaimana terjadinya inisiatif untuk mendirikan yang namanya Paskas tadi, kemudian dengan program unggulan. Nah, sampai nih di Tanggamus ini kayak mana kronologinya kok? Baru saya mau jelaskan lagi tadi. Gimana sampai ke Tanggamus ini prosesnya seperti apa sih? Alhamdulillah dengan izin Allah 2012 berdiri di Pontianak sampai ke Kabupaten Tanggamus tahun 2021 tanggal 17 Februari. 17 Februari 2021. Jadi 2021. Jadi kebalikannya ya, 12 dan 21 ya. Iya, betul. Jadi alhamdulillah datang ke Tanggamus 17 Februari 2021 berdiri di Kabupaten Tanggamus alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, kalau di Tanggamus sebetulnya singkat saya ceritakan sedikit tahadus bin nikmah. Jadi waktu itu memang ada rekan saya. Ya sudah punya program memang gimana kalau kita Pak tiap bulan itu kita ngasihkan beras ke anak-anak yatim yang ada di kampung-kampung. Boleh, saya bilang. Begitu boleh, mantap itu Pak. Beliau ngajak saya, akhirnya saya respon, oke, saya ikut. Nah, tapi setelah 1 bulan 2 bulan berjalan saya sampaikan ke dia. Namanya Pak Roli, Pak Roli Perdo, saya sampaikan ke dia, coba Pak Roli buka IG tentang gerakan infak beras. Jadi beliau buka-buka, alhamdulillah komunikasi dengan kawan-kawan yang GIB Paskas yang ada di Bener Lampung, karena memang mereka sudah lebih dulu berdiri. Jadi alhamdulillah akhirnya sampai ke Tanggamus di 17 Februari 2021. Iya. Jumlah sekarang ini karena tadi kita berbicara awal pasukan. Nah, pasukan di Tanggamus ini awalnya berapa personil sampai sekarang ini nambah atau berkurang atau tetap ini kira-kira? Jumlah volunteer Paskas ini. Jadi awalnya ya hanya mungkin berlima ya berlima. Kalau cikal bakalnya hanya berdua saja. Ngobrol-ngobrol berdua. Jadi berlima, alhamdulillah awal berlima sampai dengan sekarang ini sudah sampai mungkin 38 orang ya. Kurang lebihnya 38 orang. 38 bergabung di itu terdiri dari ikhwan dan akhwat dalam situ. Nah, ini insya Allah kita juga akan buka rekrutmen perdana di bulan Februari, insya Allah nanti sebelum milad Februari, 17 Februari, insya Allah nanti ada open recruitment. Kalau ini yang mau ikut sebetulnya banyak, Ustaz. Cuma kita memang ada kriteria tertentu mungkin ya. Untuk bergabung di tentunya kriteria itu ada beberapa, hanya saja memang
Yang penting keinginan dulu sebetulnya. Keinginan dulu sebetulnya. Oke, jadi kalau tadi kita sudah berbicara tentang sejarah singkat berdirinya Paskas, kemudian sampai ke Tanggamus kita juga sudah tahu dari tadi sudah disampaikan tanggal 17 Februari 2021. Nah, terus gerakannya masih sama ya, gerakan utamanya adalah gerakan infak beras itu. Gerakan utamanya. Gerakan kita masih fokus di gerakan infak beras. Jadi masih fokus di beras. Ada orang tua asuh itu menitipkan uangnya. Ada yang langsung bentuk beras. Kita tampung semua. Ya, dan alhamdulillah Ustaz, untuk di Tanggamus sampai dengan seri ke-11 kemarin itu yang kita sudah distribusi itu 52 pondok pesantren. 52 se-Tanggamus. Se-Kabupaten Tanggamus. Jumlah berasnya sudah 36 ton beras. Ya, dari awal ya. Dari awal sampai akhir seri 11 bulan. Kalau dinominalkan uang itu sejumlah 347 juta. Wah, luar biasa ya berarti ya. Alhamdulillah. Terus berapa tadi 52 pondok pesantren. Se-Kabupaten Tanggamus. Apakah tersebar di seluruh kecamatan yang ada di 20 kecamatan di Tanggamusnya atau masih ada kecamatan yang belum terjangkau? Oh, banyak sekali. Kalau ngikuti saran dari orang tua asuh, saran dari kawan-kawan sendiri dari Paskas, saran dari kiai-kiai, para ustadz-ustadz pimpinan pondok pesantren itu banyak sekali pondok yang harus kita kunjungi, kita data dulu memang. Setelah itu mungkin insya Allah kalau atas izin Allah ada lebih kita di berasnya kita bantu, pasti kita bantu. Gitu ya. Jadi metode untuk bisa menjangkau ke pesantren-pesantren yang ada di Tanggamus ini, apakah memang tiba-tiba tim Paskas ini langsung datang ke lokasi atau mungkin ada program pendataan terlebih dahulu? Mengingat memang jangkauan pesantren tentu tidak ada yang tidak mudah juga. Kita ada namanya tim survei. Diawali dari tim survei. Diawali dari tim survei. Jadi informasi masuk ke kawan-kawan Paskas, nanti kita ada biasanya kita rapatkan. Ada rapat distribusi, ada juga kita program halakoh, ada biasanya di situ diselipkan tentang survei pondok. Maka kita setorkan ke tim survei. Setelah itu tim survei nanti akan langsung mengunjungi pondok pesantren. Oh iya, gitu. Jadi didata dulu. Ya. Saya bergeser dulu ke sebelah ini. Oh boleh. Ke wakil komandan Paskas. Wakil komandan Paskas, saudara Muhammad Maulana. Jadi kita tadi sudah berbicara tentang bagaimana alur sejarah singkat, kemudian alur bagaimana gerakan infak beras ini terus berkembang. Nah, selain gerakan infak beras, kalau tadi kan ini program utamanya ya, bagaimana menghimpun, kemudian mendistribusikan atau menyalurkan kepada santri-santri di pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tanggamus ini. Selain itu, mungkin ada program-program lain yang sudah mulai dicoba oleh teman-teman di tim Paskas Tanggamus. Oke, terima kasih. Kalau untuk program utama kita dan fokus kita tetap di gerakan infak beras. Ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kita bermitra. Karena salah satu program kita itu ada 3C. Yang pertama adalah corporate, perusahaan, yang kedua kampus, dan yang ketiga komunitas. Bisa dijelaskan itu ada istilah 3C itu? 3C itu. Iya. Jadi Paskas kembali lagi, kami hanya sebatas jembatan amal soleh. Jadi kita menghimpun dari korporat, misalkan ada dana CSR ataupun dana dari perusahaan yang lain yang dia mau bingung misalnya dana kami ini menyalurkannya kemana. Nah, Paskas bisa kita bermitra. Jadi seperti itu. Yang kedua kampus, sama halnya dengan di kampus-kampus nanti kita masuk ke kampus-kampus, mengenalkan apa itu gerakan infak beras, apa itu Paskas, dan salah satunya mengajak komunitas ataupun UKM di kampus menyalurkan infak sedekahnya kepada tim Paskas. Kemudian ada juga melalui di komunitas. Ya alhamdulillah di seri kedua sedikit menambahkan, waktu itu Paskas sempat bermitra dengan Aksi Cepat Tanggap. ACT waktu itu 70 Al-Quran dan 200 paket mandi. Jadi itu juga disalurkan ke pondok-pondok pesantren untuk santri-santri itu ya. Jadi habis ya dibagikan ya. Kemudian di seri kelima ya. Di seri kelima melalui yayasan amalsoleh.com. Waktu Bandung. Itu bermitra kita mengantarkan 1000 Al-Quran. 1000 Al-Quran. Juga terdistribusi di
Tanggamus, di pondok-pondok luar pesantren biasa yang ada di berarti. Tanggamus. Ya. Nah ini sekarang tadi kita berbicara sejarah sudah beberapa program utama dan program tambahan. Kira-kira kendala nih. Nah tentu setiap program mungkin ada menemui kendala-kendala. Apakah mungkin ketika menemui atau mungkin berkunjung ke pesantren atau apa? Ini kira-kira ada kendala atau tidak selama ini? Sebelum saya bicara kendala, Ustaz, jadi Paskas itu ada strong way, ada jalan itu kenapa Paskas itu kuat. Ada 3. Yang pertama karena kita nih merasa butuh Allah. Ya, kita yang butuh Allah, Allah nggak butuh kita. Ya itu yang pertama. Itu spiritnya ya. Spiritnya, strong way-nya. Yang kedua karena kita fokusnya salah satunya adalah santri yatim, maka kita itu tidak ingin menjadi pendusta agama. Jadi kalau dalam Al-Quran itu kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, jadi kita tidak mau menghardik anak yatim. Itu yang ketiga itu adalah kami ingin boleh kan bercita-cita satu surga dengan Rasulullah. Karena dalam hadis Rasul itu ana wa kafilul yatim katanya. Jadi itu adalah strong way Paskas. Kalau sudah masuk Paskas, kalau sudah ada strong way itu dipegang, otomatis pasti ada ujiannya. Ujiannya itu ada 3. Yang pertama kalau udah ada masuk Paskas, pasti itu ada ujiannya itu ada 3. Yang pertama itu adalah ujian perasaan. Perasaan. Kenapa saya bilang perasaan? Kadang kita sudah menjadi jembatan amal soleh, orang tua asuh sudah menitipkan infaknya, datang ke pondok pesantren, ngantarkan beras, ada yang nolak. Gitu ya. Ada juga yang sudah diterima cuma dengan cara menerimanya yang kurang baik. Terus ada juga orang tua asuh cara menginfakkannya mungkin kurang baik. Tapi itulah ujian perasaan, karena perasaan ini kan harus diuji terus. Meluruskan niat, membersihkan hati. Jadi itulah ujian perasaan yang pertama di Paskas itu. Memang perasaan itu sangat diuji sekali. Kita diuji kepercayaan, ya. Sudah capek-capek dibilang berbohong, dibilang ini gerakannya apa namanya tidak benar, ada penuh kecurigaan. Maka itulah ujian perasaan itu yang selalu kita anggap itu adalah ujian kita sebagai Paskas itu. Yang kedua ada namanya ujian prasangka. Ketika kita masuk Paskas itu pasti ada prasangka. Ya, dari berbagai pihak. Itu luar biasa sekali. Ya, disangkakan ini dananya dari sumber yang tidak jelas, kan? Dananya sumber yang tidak jelas, dananya dipakai untuk apa saja, disalurkan enggak. Itu prasangka-prasangka orang itu kepada kita dan tidak otomatis mungkin dibendung, ya? Tidak mungkin dibendung, dan sesama Paskas pun mungkin begitu. Ini masuk Paskas ini orang ini bener apa enggak ya? Tapi yang tetap harus dipegang ketika ujian itu, prasangka itu masuk adalah yang penting kita harus berprasangka baik kepada Allah. Husnuzan ya. Husnuzan kita sama Allah. Boleh kita tidak boleh berprasangka buruk sama Allah. Karena udah prasangka buruk sama Allah tuh udah hilang imannya mungkin ya. Sudah terhapus itu. Itu prasangka. Yang ketiga ada namanya ujian mental, ketahanan mental. Tim survei Paskas, contoh singkatnya saja, distribusi beras. Kami itu bulan Ramadan pernah distribusi beras. Dari pagi sampai sore. Terik matahari. Luar biasa ya. Orang lagi istirahat di dalam rumah lagi tidur, kita masih ngangkat beras, ngantarkan beras di pondok pesantren. Luar biasa. Dengan menguras energi. Menguras energi. Ketahanan mental seperti apa lagi? Mental untuk tidak meminta-minta. Kita jembatan amal soleh bukan berarti kita ini meminta-minta, tapi kita adalah wadah untuk orang ingin betul-betul beramal soleh. Jadi benar-benar sarananya. Misalkan ini Pak Maulana ada mobil kan, ini dong, kasihin dong ke Paskas dong. Kita nggak begitu.
Itu kalau ada yang begitu berarti bukan mental Paskas itu. Ya, jadi harus dibangun mental itu mental juga, itu harus dibangun. Jadi masuk Paskas bukan hanya jembatan amal soleh saja, tapi membangun Paskasnya itu, SDM-nya yang paling penting. Ya. Nah, jadi 3 itu mungkin disingkatnya PPKM kali ya. PPKM, Tadi yang pertama perasaan, prasangka, ketahanan mental. Ketahanan mental. Nah, ini ada istilah baru ya, PPKM ya. Nah, Jadi itu. gitu ya. Nah, di poin yang kedua, P yang kedua tadi itu ada prasangka. Iya. Ya. Nah, bagaimana tim manajemen dari Paskas itu menangkal dari prasangka-prasangka yang tidak benar? Tentunya kan bisa disajikan dengan data yang akuntabel ya, yang bisa transparan, kemudian bisa juga dicek oleh orang tua asuh dan juga lainnya. Ini metode dari tim Paskas seperti apa? Bisa melaporkannya seperti apa gitu? Kita setiap bulan, Kan itu untuk upaya untuk menangkal itu ya? Kita alhamdulillah ada tim dari keuangan. Itu luar biasa kalau saya bilang, karena kita itu merekap keuangan itu per hari. Per hari ya. Jadi infak masuk, rekap, infak Segera, masuk, ya? rekap segera. Jadi ketika orang tua asuh nanya keadaan infak hari ini, Per hari itu kirimkan. Ya, bisa segera dijawab. Bisa segera dijawab. Artinya kan transparan, Iya. akuntabel ya, bisa dilihat ya. Insya Allah bisa dilihat, bisa pertanggungjawabkan. Iya. Akuntabel sekali. Ya, alhamdulillah, teman-teman. Nah, mungkin ini yang terakhir kita untuk tentu masih sedikit sekali orang tua asuh yang bergabung atau mungkin menitipkan sebagian rezekinya ke teman-teman Paskas, mungkin bisa diberikan himbauan atau mungkin alur penyalurannya seperti apa kepada teman-teman Paskas. Mungkin banyak juga yang belum paham ya terkait dengan mekanisme. Mungkin himbauan untuk bisa bergabung, bisa menjadi orang tua asuh kepada, silakan. Himbauan ya? Ya, himbauan dan kemudian alur. Bagaimana sih caranya? Kadang orang tua pengen membantu, tapi tidak tahu caranya. Seperti itu ya, caranya. Jadi kalau ingin berinfak di Paskas, misalkan mudah sekali, karena kita ada 38 volunteer, bisa langsung menitipkan ke volunteer Paskasnya, anggota Paskasnya, atau bisa juga melalui rekening BSI. Jadi tunai bisa, rekening bisa ya? Bisa. Atau bisa mungkin langsung berasnya bisa. Oh, langsung wujud wujudnya berasnya bisa. Atau juga mungkin langsung berasnya, tolong saya titip beras, kirimkan untuk santri penghafal Quran, bisa. Oh ya. Request bisa ya? By request, pokoknya santri palu gada. Bisa ya? Atau mungkin temen saya ini punya uang tunai teman minta dijemput, itu bisa nggak? Bisa. Oh, bisa juga. Sangat ya, bisa Ustaz, sangat bisa, sangat bisa sekali. Jadi kita juga tentunya semua ini bisa terjadi, bisa terlaksana. Bukan kita yang hebat, mungkin atas izin Allah semua. Tentu atas izin Allah SWT. Karena kalau mengandalkan saya atau kawan-kawan ini, ya nggak ada apa-apanya mungkin ya. Ya tokoh juga bukan, ya siapa-siapa bukan. Tapi ya alhamdulillah dengan atas izin Allah ya, alhamdulillah program ini bisa berjalan. Tentunya saat Paskas ini juga tidak boleh jauh dari masjid. Iya, harus aslinya Paskas ini ya harus sekretariatnya di masjid. Harusnya ya. Iya, karena program Paskas ini berdiri dan lahir di masjid. Ya, di masjid ya. Namanya Masjid Kapal Munzalan di Pontianak itu. Iya. Maka harus sering kolaborasi dengan masjid, harus bentuk kegiatan hanya karena masjid bukan hanya Baitullah, tapi juga Baitul Quran kan, Baitul Mal yang kemarin Ustaz Andika sudah sampaikan di Masjid Al-Munawwarah dan lain sebagainya. Maka itu karena kalau Ustadz Lukman tuh founder kita sering menyampaikan ada 7 golongan kelak itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda, seorang lelaki atau seseorang yang hatinya itu senantiasa terpaut dengan masjid. Ya, artinya ini upaya untuk bersinergi terus dengan masjid ya. Tentunya kami siap kalau ada kegiatan di Masjid Al-Marrah, insya Allah kami siap bantu. Gitu aja Ustaz. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Ustaz Fikri, Saudara Maulana. Alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang banyak tentang Paskas Sentu. Ya,
masih ada hal-hal yang mungkin belum, makin teman-teman atau orang tua asuh bisa bertanya langsung nanti mungkin bisa juga menghubungi kami untuk bisa bertanya tentang kontak person dari tim Paskas untuk bertanya hal-hal yang lain. Sahabat Gisting Mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhir sudah obrolan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kehadiran teman-teman tim Paskas Tanggamus bisa menjadi salah satu sarana kita untuk menyalurkan harta kita, dan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan mudah-mudahan diberikan amanah yang luar biasa ini. Mudah-mudahan senantiasa amanah dalam segala kegiatannya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.